Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardiansa. Kali ini kita masuk ke materi referensi model TCP IP, lanjutan dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, apa itu TCP IP? TCP IP dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian, lapisan-lapisan dalam TCP IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Nah, seperti itu. Protokol TCP/IP hanya dibuat atas 5 lapisan saja. Yang pertama yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Cuma hanya lapisan aplikasi pada TCP/IP mencakupi 3 lapisan OSI teratas. Khusus layer keempat, protokol TCP/IP mendefinisikan 2 buah protokol, yakni Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Sementara itu, pada lapisan ketiga, TCP/IP mendefinisikan sebagai Internet Working Protocol atau IP. Namun ada beberapa protokol lain yang mendukung pergerakan data pada lapisan ini. Kita langsung masuk. Nah, di sini susunan protokol TCP/IP dan model OSI. Nah, pada di sini kita lihat ada protokol ini model OSI seperti ini ya. Ada application, presentation session, transport, network, data link, dan physical. Nah, di sini dalam 3 ini application, presentation session, ada yang disebut dengan SMTP, FTP, Telnet, DNS, SNPP, NFS. Ini beberapa application yang merupakan bagian dari ketiga ini. Dan selanjutnya bakalan ditransport bisa menggunakan TCP ataupun UDP. Dan network yang digunakan bisa menggunakan IP ya. Dan data link ini protokol yang ditentukan oleh underlying networknya. Ada 2 di sini. Selanjutnya, nah, dalam protokol TCP/IP ini bisa lebih disingkat lagi gitu. Dan pada saat menggunakan TCP/IP model, nah, ketiga ini sudah tergabung dalam satu application gitu ya. Application transport tetap menggunakan transport, network menggunakan internetwork, dan kedua ini digabung menjadi network interface seperti ini. Nah, pada TCP/IP protokol dia ini menggunakan protokolnya seperti ini, yaitu HTTP, SMTP, POP3, atau transportnya bisa menggunakan TCP, UDP, IP, Ethernet, Frame Relay, PPP. Pada Internet Protocol Suite layer application ini protokolnya itu yang ini. Beberapa protokol ini yaitu pada layer application gitu ya. Ini merupakan beberapa protokol dalam layer application. Selanjutnya pada layer transport seperti ini. Pada layer transport yaitu memiliki protokol beberapa berikut ini. Dan network gitu ya. Networknya itu adalah beberapa ini. IP4, IPv6, ICMP, dan beberapa. Dan linknya gitu ya. Dan link pengirimnya. Ethernet bisa menggunakan Ethernet protokolnya, Wi-Fi, token ring, beberapa protokol lainnya yang bisa digunakan pada protokol TCP/IP. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan selanjutnya pada physical dan data link layer. Pada lapisan ini TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Artinya TCP/IP mendukung semua standar dan proprietary protokol lainnya. Dan selanjutnya network layer. Pada lapisan ini TCP/IP mendukung IP dan didukung oleh protokol lain yaitu RARP, ICMP, ARP, dan IGMP. Lapisan network. Nah, pada lapisan network atau IP Interworking Protocol merupakan protokol internet yang diperlukan yang fungsinya adalah sebagai pengalamatan, fragmentasi, dan pengiriman datagram pada jaringan. Yang kedua yaitu format alamat IP. Alamat IP panjangnya itu adalah
32 bit ya, dan dibagi menjadi dua bagian. Satu, yang pertama yaitu pada network ID menunjukkan jaringan kemana host dihubungkan. Yang kedua yaitu host ID memberikan suatu pengenal unik pada setiap host pada suatu jaringan. Nah, seperti ini. Kelas A itu dari 1 sampai 126, net ID-nya 126, host ID-nya 16.277.214. Nah, seperti ini. Dan dari 128 sampai 191, net ID-nya 16.383, host ID-nya 65.543. Nah, dari 192 sampai 223 yaitu netnya 29097.152, host ID-nya 254. Selanjutnya ada ARP atau Address Resolution Protocol. Apa sih gitu ya? Proses pemetaan alamat fisik atau physical address seperti alamat NIC yang berasosiasi kepada logical address atau alamat IP dari logic ke fisik. Selanjutnya ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Nah, yaitu komplement dari ARP, di mana protokol ini membantu host untuk menentukan alamat IP dari sebuah alamat perangkat keras. Selanjutnya ada yang disebut dengan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, pada ini memungkinkan administrator untuk menentukan kumpulan alamat IP disebut scope. Saat sebuah host dikonfigurasikan untuk memperoleh alamat IP dari DHCP, ia akan secara otomatis diberi alamat dari scope DHCP yang ada. Seperti itu ya. Dan selanjutnya ada DHCP juga mengizinkan jaringan untuk mendukung lebih banyak host dari jumlah alamat yang tersedia. DHCP memungkinkan administrator untuk menentukan beberapa parameter yang mengatur administrasi IP, TCP, dan beberapa protokol lainnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan ICMP atau Internet Control Message Protocol. Dan pada proses standar, protokol standar yang menyediakan kemampuan messaging atau pengiriman pesan dalam IP sebagai kompensasi dari defisiensi IP atau no error reporting atau error correcting mekanisme. ICMP hanya melaporkan error, bukan memperbaiki. Nah, ini hanya melaporkan error. Perbaikan dilakukan oleh protokol yang lebih tinggi gitu ya. Walaupun ICMP dijelaskan terpisah dari IP, ICMP adalah bagian integral dari protokol internet dan pesan ICMP dikirimkan dalam bentuk data pada datagram IP. Selanjutnya ada yang disebut dengan IGMP, Internet Group Message Protocol gitu ya. IGMP digunakan untuk memfasilitasi transmisi message yang simultan kepada kelompok atau grup pertama. Nah, selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan transport layer. Transport layer ini di sini pada TCP/IP terbagi dua. Yang pertama yaitu Transmission Control Protocol atau TCP, berfungsi untuk mengirimkan data ke tujuan, memeriksa kesalahan, mengirimkan error ke lapisan atas hanya apabila TCP tidak berhasil mengadakan komunikasi. Nah, yang selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol, yaitu memberikan alternatif transport untuk proses yang tidak membutuhkan pengiriman yang handal. Nah, UDP adalah protokol datagram yang tidak menjamin pengirim atau perlindungan duplikasi, tidak mengurusi penerimaan aliran data, dan pembuatan segmen yang sesuai untuk IP. Lapisan transport ini berfungsi untuk mencari jalur atau routing yang kosong untuk transmisi data. Pada lapisan ini terdapat dua protokol ini yang sudah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan application layer ya.
Lapisan aplikasi tempat dilakukannya proses kerja yang sesungguhnya. Nah, di sini pada aplikasi ini proses kerja yang sesungguhnya. Application layer dalam TCP/IP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan application pada OSI. Nah, pada OSI sebelumnya ini merupakan hal yang terpisah ya. Dan pada TCP/IP merupakan kombinasi dari session, presentation, dan application pada OSI. Di lapisan ini dapat ditemukan program-program yang menyediakan pelayanan jaringan seperti yang pertama Telnet, FTP, SMTP, POP3, DNS, SNMP, dan TFTP. Nah, yang selanjutnya adalah Telnet. Apa itu? Program yang memungkinkan akses terminal secara remote lewat suatu jaringan atau port 23, yaitu pada service yang tersedia melalui jaringan Telnet, RC, Gopher, Waze, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan SMTP. Apa sih SMTP itu? Send Mail Transfer Protocol, yaitu suatu protokol aplikasi yang merupakan sistem pengiriman message atau pesan atau email. Dan SMTP ini biasa digunakan untuk mengirim email ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan POP atau Post Office Protocol versi 3. Protokol yang mengambil atau menerima pesan pada port 110. Ada yang disebut dengan FTP atau File Transfer Protocol. Protokol selanjutnya yang disebut dengan FTP atau File Transfer Protocol. Protokol sekaligus program yang dapat digunakan untuk melakukan operasi file dasar pada host remote dan untuk mentransfer file antar host atau port 20 dan transfer data atau 21 control data. Model protokol FTP apa aja sih gitu ya? Pada model protokol FTP yang pertama yaitu pada model control connection yang digunakan pada pola hubungan antara klien server yang normal. Server membuka diri secara pasif di sebuah port khusus atau well-known port yaitu port 21. Selanjutnya ada data connection yang dibangun setiap kali sebuah file ditransfer antara klien ke server. Hubungan ini bersifat memaksimalkan ukuran data yang ditransfer atau throughput. Karena hubungan ini untuk transfer file atau port 20. Selanjutnya ada yang disebut dengan TFTP atau Trivial Transfer Protocol. Protokol kecil dan efisien yang dapat dipasang secara mudah pada boot room komputer. Nah, workstation Unix Sun menggunakan TFTP untuk mendownload software operating system utama saat melakukan boot sistem pada jaringan ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan DNS. Nah, di sini atau Domain Name System. Pada tahun 1984 gitu ya, jumlah komputer yang terhubung ke internet telah mencapai 1000 unit. Jumlah host yang harus ditulis di host.txt menjadi terlalu banyak dan cara ini pun tidak efisien. Selanjutnya, Paul McCarthy mengusulkan sistem database yang terdistribusi yang dinamakan DNS, yang mana hingga saat ini tetap digunakan. Fungsi dari DNS itu sendiri yaitu untuk memetakan IP address dan nama host. DNS juga fungsi dari DNS yaitu untuk memetakan IP address dan nama host. DNS juga digunakan sebagai sarana bantu penyampaian email. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan SNMP, Simple Network Management Protocol. Ya, secara sederhana, SNMP merupakan sebuah protokol yang didesain untuk memberikan kemampuan kepada pemakai untuk mengelola jaringan komputernya dari jarak jauh atau remote. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah meremote komputernya dari jarak jauh, ini menggunakan Simple Network Management Protocol. Pengelolaan ini dilaksanakan dengan cara melakukan
polling dan setting variabel-variabel elemen jaringan yang dikelolanya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan addressing atau pengalamatan. Dalam TCP/IP dikenal 3 alamat, yakni physical address, IP address, dan port address. Yang pertama yaitu physical address, kerap disebut sebagai link address. Ukuran address atau alamat fisik ini tergantung jenis hardware-nya. Alamat fisik dapat berupa unicast, multicast, atau broadcast. Internet address perlu untuk layanan komunikasi yang aspeknya universal. Saat ini besarnya internet address adalah 32 bit. Port address sangat diperlukan untuk komunikasi yang berorientasi terhadap proses aplikasi. Selanjutnya ada yang dinamakan pengalamatan pada protokol TCP/IP pada proses application layer ini, yaitu mulai untuk pemrosesan untuk sebuah layer di application layer. Selanjutnya pada transport layer ini merupakan port address dari TCP atau UDP. Pada network layer ini yaitu penempatan layer IP plus beberapa protokol lainnya. Nah, pada data link dan physical layer di sini yang merupakan underlying physical layer untuk menentukan physical address kemana yang dituju, seperti itu. Nah, untuk TCP/IP ada beberapa versi nih. Yang pertama yaitu TCP/IP menjadi protokol secara resmi untuk aplikasi internet tahun 1983. Sejak itu hingga sekarang telah digunakan secara luas hingga versi keempat atau disebut IP versi 4. Pernah versi 5 diajukan sebagai proyek, namun akhirnya gagal karena berbagai sebab. Namun pada saat ini pula sudah mulai disosialisasikan IP versi next generation. Banyak kalangan menyebutnya IP versi 6. Di mana pada IP versi 4 ini alamat IP menggunakan 32 bit atau 4 byte. Tapi IP versi 6 menggunakan 128 bit atau 16 byte. Pada IP versi 6 sudah dilengkapi dengan dukungan authentication, data integrity, dan confidentiality. Oke, terima kasih untuk hari ini. Demikian pembahasan kita mengenai referensi model TCP/IP, memiliki beberapa perbedaan sedikit dari referensi model OSI yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, jika teman-teman ada yang ingin ditanya, silahkan nanti ditanyakan melalui kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.